Halo, selamat pagi Sobat Populers. Kembali lagi di segmen Populasi Podcast Punya Solusi dan Ekspektasi. Tentunya bersama aku, masih ingat gak ya? Ya, aku Meida, temennya Kang Yasin. Pada sesi kali ini kita akan ditemani dengan Dr. Randa Yunika Wirastini, MSI, sebagai Ketua Forum Lurah di Kota Bandung. Halo, selamat pagi Ibu. Halo, selamat pagi semuanya. Iya Ibu, kita podcast Punya Solusi dan Ekspektasi ya Bu. Nanti pembahasannya tentunya mengarah terhadap ekspektasi yang tentunya akan diharapkan di Kota Bandung tersendiri Ibu, begitu. Nah Ibu, perkenalkan saya Meida Ibu sebagai dari host podcast Punya Solusi dan Ekspektasi ini. Saya tentunya akan bincang-bincang Ibu, santai aja terkait tentunya dengan program Bangga Kencana ya Bu, tentang pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Begitu Ibu. Oke, boleh Ibu silakan diperkenalkan terlebih dahulu supaya sobat di rumah juga tahu ya Bu ya mengenai. Halo Sobat Populer, mungkin saya perkenalkan ya, nama saya Dr. Randa Yunika Wirastini selaku Ketua Forum Lurah Kota Bandung, dan saya sendiri juga menjabat selaku Lurah Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul ya, Wilujeng Tepang Sadayana. Oke Ibu. Ibu binaannya di Kelurahan Kujangsari ya Bu ya. Berarti Kecamatan Bandung Kidul. Sejak tahun berapa Ibu? Sejak tahun 2019. Sejak tahun 2019 hingga sekarang ya Bu ya. Kalau untuk Ketua Forum Lurahnya sejak 2023. Sejak tahun 2023. Hebat banget ya Sobat ya. Ternyata selain dari Lurah juga kemudian Ibu menjembatani dan sebagai Ketua Forum juga ya Bu ya, Ketua Forum Lurah di Kota Bandung. Itu mah hanya hasil pemilihan riungan dari lurah-lurah sekota Bandung, ya ditunjuklah koordinatornya saya gitu. Speechless Bu, ternyata perempuan juga bisa ya Bu ya. Insya Allah, harus lebih maju ya perempuan itu. Iya, baik Ibu, mungkin pembahasan mengenai stunting nih Bu ya. Mungkin jadi pembahasan di mana-mana juga ya Bu. Iya, nasional. Kalau misalkan terkait dari peran kewilayahan Ibu di kelurahan mengenai penanganan stunting ini sudah sejauh mana sih Bu begitu? Stunting ini memang masalah nasional, kita selaku aparat kewilayahan harus konsen ya. Karena memang lokusnya ada di wilayah kita gitu ya. Nah, berbagai upaya pemerintah ya dilaksanakan untuk penanganan stunting ini, dan memang juga peran dari petugas ya Bangga Kencana Kelurahan ini juga menjadi peran penting dalam penanganan stunting ini. Salah satunya dari segi data ya. Selain itu juga memang ada data dari pemerintah Kota Bandung itu melihat dari data penting ya, yang dimasukkan oleh ibu-ibu kader posyandu. Sehingga kita bisa melihat, oh balita yang stunting ya, ini ada gini gitu ya. Nah ini dari berbicara itu ketika kita tahu, oh data misalnya di Kelurahan Kujangsari ini ada 98 orang yang stunting. Maka kami berkoordinasi, berembuk ya dengan stakeholder yang ada di kelurahan ya, LKK-nya, baik PKK, Karang Taruna, juga termasuk petugas ya Bangga Kencana Kelurahan. Nah, kemudian merumuskan nih bagaimana nih untuk menangani stunting yang ada di wilayah Kelurahan Kujangsari ya. Akhirnya berbagai inovasi muncul gitu ya. Karena memang di tahun 2023 itu belum ada dana alokasi khusus nih buat penanganan stunting gitu. Akhirnya kita cari swadaya masyarakat. Ibu PKK-nya ada inovasi yaitu untuk di Kelurahan Kujangsari itu Gisoseri, gerakan sodakoh 1000 sehari. Kemudian juga di tingkat kecamatannya ada Cinta Labil, cinta balita dan lansia dan disabilitas. Kemudian juga di kelurahannya sendiri ada mantra apa tuh gitu ya. Jadi mantra itu manajemen terpadu penanganan stunting, dan juga ada program bening yaitu berenang untuk stunting. Nah ini semuanya dari swadaya masyarakat, plus ada orang tua asuh untuk menangani stunting gitu. Jadi alhamdulillah ya, setelah kita berembuk, kita tangani, kita 98 ini
yang mana dulu nih yang kita tangani, karena tidak mungkin keseluruhan, karena ini berkelanjutan terus menerus ya, sehingga kita atasi dulu 20 orang aja dulu gitu ya. Nah ini kita kasih makanan bergizi, kemudian ibu-ibu kader PKK dengan petugas dari Bangga Kencana itu juga melaksanakan membuat makanan, masakan ya, dahsyat ya, dapur sehat untuk stunting. Nah ini disajikannya ketika anak-anak selain dikasih makanan juga dikasih kegiatan berenang dulu. Jadi selain faktor di intern juga faktor luar, mudah-mudahan dengan berenang banyak gerak jadi cepat tinggi gitu. Nah ini ya bentuk ikhtiar juga ikhtiar. Setelah berenang kan anak-anak capek nih, kita kasih makanan yang lebih lahap juga ya, kasih susu yang memang kita anggap ini cepet nih kayak Prediasur gitu ya. Ini akan lebih cepat meninggikan balita. Nah ini secara terus menerus dari dana-dana yang ada di masyarakat, baik dari sedekah sampahnya, dan di kelurahan-kelurahan lain juga sama semuanya. Lurah-lurahnya luar biasa untuk penanganan stunting ini. Itu Bu yang dilaksanakan. Mungkin ini Bu kita bahas dulu mengenai tadi penggerak Bangga Kencana di kelurahan ya Bu ya. Jadi PBKK ini merupakan apa ya, sebagai jembatan mungkin ya Bu ya, antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Bandung ya Bu. Total itu 151 ya. Berarti itu sudah semuanya ada PBKK ya Bu ya. Dengan tadi menghasilkan berbagai inovasi ya, terutama untuk pencegahan stunting juga ya Bu ya. Kalau misalkan terkait, Ibu kan ketua Forum Lurah ya Bu ya, mengenai tadi inovasi-inovasi yang sudah disebutkan mengenai pengatasan stunting, apakah ada kolaborasi lagi antara dinas lainkah atau gimana Bu keterkaitan mengenai isu stunting ini? Untuk isu stunting ini kan memang luar biasa ya, semua OPD ini harus bergerak gitu ya, harus melaksanakan penanganan karena menjadi isu nasional ya. Nah sekarang juga untuk 2023 setiap kelurahan ini harus ada anggaran khusus untuk penanganan stunting gitu ya. Di Kelurahan Kujang Sari juga hampir 105 juta untuk penanganan stunting di tahun 2024 sekarang ini, yaitu untuk pemberian makanan yang bergizinya, kemudian juga untuk narasumbernya, pelatih benihnya gitu, dan untuk makan dan untuk sembako. Tapi juga ini kalau kita kasih begitu saja juga tidak efektif ya Bu ya. Efektif, bisi-bisi dimakan oleh kakaknya, oleh neneknya. Ada kekhawatiran ke sana ya Bu. Dan akhirnya kan dengan adanya petugas dari Bangga Kencana ini, hadirnya pendamping keluarga, inilah salah satu upaya agar penanganan stunting ini benar-benar bisa teratasi gitu. Jadi TPK sama PBKK juga sangat berpengaruh ya Bu ya terhadap penanganan stunting ini begitu. Karena nanti terlihat tuh perkembangannya gimana, bagaimana konsennya keluarga terhadap anak balita stunting ini. Nanti bagaimana pendamping keluarga ini memberikan edukasi kepada keluarganya agar misalnya untuk lingkungannya sehat, makanan yang bergizi, bagaimana perkembangan anaknya, semuanya juga tetap dari faktor keluarga yang menentukan. Gitu. Berarti itu lebih ke kuratifnya ya Bu ya, tindakan terhadap sasaran begitu. Kalau misalkan preventif dan promotifnya, kita kan dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana ada Kampung KB juga ya Bu, Kampung Keluarga Berkualitas begitu. Kalau misalkan mengenai keberlangsungannya, menurut Ibu seperti apa tanggapannya? Hampir mungkinnya semua juga sudah dibentuk ya, sudah semua kelurahan berkualitas. Dan alhamdulillah ya, contohnya di kelurahan saya juga sudah berjalan dengan baik ya, karena Kampung KB Berkualitas ini salah satu bentuk ya, bentuk kegiatan ya, terutama dalam rangka meningkatkan institusi keluarga ya, bagaimana peningkatan potensi yang ada di masyarakat, di keluarga ya, dan juga di lingkungan keluarga. Jadi di sini diharapkan beberapa program dari Kampung KB ini bisa dilaksanakan di lingkungan misalnya wilayah Kelurahan Kujang Sari. Jadi bagaimana nih penyediaan data dan administrasi kependudukannya, bagaimana ini tindak lanjut untuk
memberikan edukasi kepada warga masyarakatnya, bagaimana melaksanakan rujukan untuk program keluarga berencananya, dan bagaimana untuk peningkatan kualitas lingkungan keluarga. Ini sangat menentukan sekali, karena untuk perkembangan peningkatan mutu masyarakat ini adalah mulai dari keluarga. Jadi dengan adanya Kampung KB ini luar biasa ya. Jadi memperingan tugas dari kelurahan ya. Karena ini dari berbagai segi. Bu, kegiatan Kampung KB ini juga bisa berkolaborasi nih petugas dari Bangga Kencana ini dengan PKK, dengan Karang Taruna ketika membina BKL, BKB, BKM ya, Bu ya. Perizinannya, kemudian PIXL-nya gitu ya. Ini luar biasa ya, bagaimana pendidikan seksual kepada masyarakat ini sangat penting ya. Jangan sampai anak-anak remaja tidak tahu nih bagaimana pelajaran seksual gitu. Jangan sampai banyak anak-anak remaja yang menikah di luar nikah gitu ya, hamil di luar nikah. Ini kan membahayakan untuk perkembangan anaknya nanti. Gitu. Sobat Populers juga jangan sampai ada yang belum tahu ya Bu, ya Kampung KB emang ada apa gitu isinya. Banyak sekali manfaatnya. Bagaimana menata lingkungannya, bagaimana meningkatkan ya ekonomi masyarakat. Iya, mengenai UPPKA ya Bu ya. UPPKA. Usaha peningkatan pendapatan akseptornya. Nah itu. Begitu. Nah ini bisa berkolaborasi juga dengan buruan sayanya. Oh iya, buruan sayanya. Buruan sayanya juga nanti ditanami sayuran-sayuran. Hasilnya hasilnya nanti bisa dipanen untuk penanganan stunting. Ya itu terus berkelanjutan, bersinergi gitu ya. Jadi memang peran semua unsur stakeholder ini sangat menentukan untuk perkembangan masyarakat kita gitu. Sudah tergambarkan sekali ya bahwa ada irisan ya Bu ya tentunya dari berbagai dinas, kemudian berbagai program juga selalu mengarahnya itu akhirnya di stunting ya Bu ya, untuk penanganan stunting ini. Mungkin tadi jika dari dinas dengan adanya Kampung KB dengan harapan bisa mencegah ya Bu ya, preventif dan promotifnya lebih diutamakan. Sedangkan dengan adanya TPK, tim pendamping keluarga, serta PBKK lebih ke masyarakat ya Bu ya, mengenai kuratifnya atau penindakan terhadap stunting itu sendiri. Jika Ibu sebagai Ketua Forum Lurah, kemudian sebagai Lurah di Kujang Sari, Kecamatan Bandung Kidul juga ya Bu, ada harapan-harapan tidak Bu, seperti mungkin kedepannya mengenai keberlangsungan Kampung KB, mengenai efektivitas dari adanya TPK atau PBKK di Kota Bandung seperti apa? Jadi harapan yang utama ini memang Kampung KB ini sangat bermanfaat sekali buat warga masyarakat, terutama untuk meningkatkan fondasi keluarga yang sehat, keluarga yang baik. Ini menjadi harapan kita semuanya. Namun mungkin di dalam melaksanakan kegiatan kan juga banyak nih di Kampung KB ini susunan pengurusnya ini juga memang kita masih agak sulit nih untuk mencari kepengurusannya. Nah mudah-mudahan mungkin Sobat Populer nih misalnya dari generasi muda ya butuh remaja ini bisa bangkit yuk sama-sama membangun kewilayahan agar semuanya bisa teratasi. Kemudian juga efektivitas ya dengan adanya kader penggerak Bangga Kencana ini juga bisa mungkin bisa mendata nih bagaimana misalnya balita yang berisiko stunting, sehingga menjadi mungkin pendorong ya secara tingkat nasional ini dalam penanganan penurunan stunting gitu. Jadi sehingga apapun juga ya kesulitan yang ada dalam penanganan stunting ini bisa diselesaikan dengan baik. Dan intinya memang kalau kegiatan ini juga kalau tanpa didukung Mang Dana nih biasanya gitu ya. Kadang biasanya agak-agak sulit nih gitu ya. Tapi insya Allah lah kalau ibu-ibu di Kota Bandung ini luar biasa gitu ya. Jadi pada sabar gitu ya, dan juga gajinya juga 1 juta, sabar jujur jeung tawakal gitu ya. Pasti akan berhasil ya dengan baik ya istilahnya, karena memang dari kita, oleh kita, dan untuk kita semuanya ya. Pasti dengan keberadaan masyarakat yang sejahtera, yang aman, yang sehat,
pasti ini menjadi kebanggaan Bandung gitu ya. Jadi hayu sama-sama ya kita bangun ya wilayah kita ini, perbaiki ya hal-hal atau permasalahan yang ada, dan lihatkan potensi kreativitas dan inovasi dari semua warga masyarakat di Kota Bandung. Nah Ibu, ngomong-ngomong soal tadi Bu, terkendala di SDM ya ternyata ya, yang mungkin itu lagi Nah, ya, itu. ibu-ibu kadernya itu lagi, itu lu lagi. lu lagi. 4L ya Bu. Kalau misalkan dari apa ya, dari kacamata pihak kelurahan Bu, bagaimana menyikapi hal tersebut Bu? Akan kurang berpartisipasi mungkin ya, keterlibatan dari masyarakat yang remajanya kurang, mungkin bapak-bapaknya yang kurang ya Bu, tadi yang disinggung ibu-ibu terus. Nah, bagaimana Bu dari kacamata kelurahan? Bagian mencari donasi gitu ya. Jadi saling ya Bu ya. Saling gitu. Kalau memang kalau dari kalangan remaja, ini kan kadang terkendala masih sekolah gitu ya. Sehingga ketika kita juga akan mengadakan posyandu remaja juga, ini kita lihat-lihat nih remajanya mana yang nggak sekolah. Atau PR-nya juga mungkin ya Bu ya, PR juga sama gitu. Jadi PR sebenarnya motivasi dorongan dari pihak remaja juga sangat besar. Tapi memang harus di hari-hari libur gitu. Lebih menyesuaikan ya jadwalnya. Seperti kemarin keterlibatan di pemilu juga luar biasa. Banyak para remaja yang hadir. Nah, ini mudah-mudahan jadi motivasi ke depannya. Selain untuk demokrasi juga bisa untuk penanganan berbagai permasalahan yang ada di kewilayahan, terutama menangani stunting gitu ya. Bisa aja nanti kaum remaja ini diajak untuk mencari donasi sehingga stuntingnya bisa terselesaikan. Apalagi besar harapan remaja-remaja lebih up to date ya Bu ya terhadap info-info yang yang lebih sifatnya lebih canggih, lebih cepat begitu. Kalau misalkan harapan-harapan, kalau misalkan Bu faktanya, misalkan di kelurahan, beberapa kelurahan di Kota Bandung, yang memang pada realitanya itu lagi tidak ada kepergantian kepengurusan, itu bagaimana Bu? Mungkin motivasi lah Bu ya, kalau misalkan itu mah lebih tepatnya. Ya itu memang harus ada pendekatan ya, pendekatan ke masyarakat, kita harus bisa merayu istilahnya, atas juga harus memberikan wawasan gitu ya. Mungkin ya lebih-lebih ke segi dari agamanya, Islamnya gitu ya. Ayolah misalnya kita ibadah untuk membangun bangsa dan negara ini untuk lebih baik lagi gitu. Jadi memang istilahnya kita harus benar-benarlah mengajaknya, memotivasi dia ya, memberikan wawasan, mudah-mudahan nanti akan siap untuk menjadi generasi penerus, terutama menjadi kader-kader pembangunan di wilayah masing-masing. Berarti lebih ke pendekatannya harus lebih dibangun lagi ya Bu ya terhadap masyarakatnya juga begitu. Ibu kalau misalkan Ibu sejauh ini selama menjabat menjadi lurah, ketua forum juga, adakah kendala-kendala di luar yang tadi Bu, di luar SDM, kemudian perbankan gitu ya. Sebagai pelaksanaan untuk mendukung program Bangga Kencana, adakah yang dialami atau dirasakan mungkin Bu? Istilahnya kalau kendala itu pasti ada ya Bu. Ada masyarakat yang tidak mendukung, ada orang tuanya yang ketika kita tangani nih, dia malah cuek, acuh tak acuh gitu kan. Keinginannya kita ketika anaknya kita berikan bantuan, itu dia lebih memperhatikan anaknya. Kalau ini acuh aja gitu kan, kita ngasih makan, dianya cuek aja main HP gitu ya. Ada ya Bu ya? Ada. Makanya luar biasa ini gitu ya. Terus juga dia tidak memperhatikan dari sisi lingkungannya, juga kan kebersihan rumahnya juga ini kan sangat mendukung gitu kan untuk perkembangan balita stunting ini. Gitu. Jadi saya harapkan untuk penanganan stunting ini semuanya harus bergerak, terutama orang tua ya dari anak stunting ini juga harus lebih inovatif, makanannya juga harus yang bervariatif, jangan sampai anak nggak mau makan udah aja dikasih mie terus gitu ya, dikasih makanan yang siap saji aja, padahal harus berinovasi orang tuanya. Jadi memang juga peran dari dinas kesehatan juga harus memberikan penyuluhan juga wawasan untuk segi makanan yang bergizi buat balita. Ibu kalau misalkan terkait kan kita dari DPPKB ya Bu ya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
di samping tadi meningkatkan keluarga untuk berkualitas, pengendalian penduduknya juga di Kota Bandung kan lumayan heureun ya punya nama asa hareureun gitu di mana-mana teh gitu. Kalau misalkan dari kacamata Forum Lurah Ibu, gimana sih Bu penduduk di Kota Bandung teh apakah emang sebanyak itu kah atau emang rarasaeun hungkul begitu? Sebenarnya kalau penduduk Kota Bandung nama teu pati seueur. Buktinya kalau lebaran. Iya, malah nggak ada. Kota Bandung sedikit, ternyata banyak penduduk pendatang gitu yang tinggal di sini. Itu kadang kan dari populasi penduduknya juga suka beda versi nih. Kalau dari DPPKB itu kan semua penduduk yang ada yang itu tinggal didata, ya, gitu ya. Kalau kita mah yang ber-KTP saja berkata, sehingga kadang berbeda ya, karena ini dari sisi berbagai permasalahannya. Kalau kita dari administrasi kependudukan. Administrasi yang jelas-jelas berarti KTP KK di Kota Bandung ya Bu ya, bukan hanya sekedar tinggal di Kota Bandung. Kalau DPPKB kan semuanya harus ditangani gitu ya, baik yang pendatang, yang ngontrak gitu ya, karena memang tinggal di sini gitu ya, yang akan menambah masalah di Kota Bandung itu gitu. Iya Ibu. Tadi terkait pengendalian penduduk kan identiknya dengan jumlah anak ya Bu ya. Kalau misalkan sebagai kelurahan melihat tentang jumlah anak itu seperti apa sih Bu? Apakah memang harus dikendalikan atau tidak juga begitu Bu? Sebenarnya sih tergantung dari kemampuan keluarga. Ketika kita mungkin bisa menjamin anak kita terpenuhi dari semua segi, 8 fungsi keluarganya bisa terpenuhi, itu yang berkualitas. Ini berapapun juga silakan. Tapi memang yang ideal itu ya 2 lah istilahnya. 2 anak lebih sehat 2 anak lebih bagus, lebih terjamin gitu ya. Karena memang kita juga dari sisi agama juga kita harus lihat gitu ya. Sebagai aturan kita memang ya itu harus berkualitas. Pokoknya mau berapa juga silakan. Jadi intinya mah bagaimana kemampuan kita untuk mendidik anak kita ya, memenuhi semua kebutuhan anak kita sehingga menjadi anak yang siap, yang berkualitas gitu. Berarti Ibu di samping yang tadi tentang stunting juga kan ada kaitannya dengan mungkin pernikahan dini ya, mengenai jumlah anak yang terlalu banyak juga, atau prinsip 4T Sobat Populers, yang tidak terlalu dekat, tidak terlalu banyak, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua begitu. Kalau misalkan dari pihak kelurahan Ibu, selain mengenai stunting tadi, faktor risiko terhadap pengendalian penduduk lebih karena apanya juga ya Bu yang harus dibangun begitu? Yang pertama memang dari ranah istilahnya kita harus memberikan edukasi kepada warga masyarakat, karena kita melihat dari kesiapan remaja nikah gitu ya. Karena kalau dilihat untuk sekarang ini usia yang ideal nih untuk nikah itu 21 untuk sampai perempuan 25 ya, tahun 25 untuk gitu ya. laki-laki. Jadi diperkirakan dia sudah kuat, sudah matang, sudah siap dengan berbagai tantangan ya, berbagai risiko dari terjadinya pernikahan. Kemudian juga untuk pencegahan juga, bahkan di kelurahan ini juga ketika ada warga masyarakat memohon untuk persyaratan nikah, kita juga dipersyaratkan untuk ada surat keterangan sehat. Harus ya Bu ya, harus wajib ya, di situ di berbagai tes kesehatan utamanya mah tidak silis, tidak HIV gitu ya, dan juga diharapkan jangan sampai warga masyarakat ini tidak paham ya, sehingga akan terjadi tingkat perceraian yang tinggi. Iya ya Bu ya, gitu sempat ya Bu ya kemarin viral juga. Makanya dari kader PKK-nya ini juga terus memotivasi warga berkeliling, memberikan edukasi untuk persyaratan satu pernikahan yang matang gitu lah. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur nih Bu ya, di kewilayahan ternyata ada yang menikah muda, kemudian anaknya misalkan banyak, kemudian tidak ada kesiapan untuk membina keluarga yang berkualitas begitu, atau misalkan ada bahkan yang terkena stunting juga begitu, dari pihak kelurahan apa Bu tindakan yang sudah dilakukan begitu? Kita membantu. Tentunya pasti dibantu ya Bu ya. Kita memberikan yaitu ya, kalau ada yang stunting makanan-makanan yang
gizi, kita bantu smartphone-nya, dan juga ada pendamping keluarga yang mengedukasi kepada keluarga tersebut, dan juga mungkin dari pihak-pihak dinas, misalnya takutnya kan ada yang tidak sekolah gitu ya. Kemudian kemarin takut sempat pendataan juga ya Bu ya, iya. anak tidak sekolah. Jadi ini semuanya didata dan mungkin kita fasilitasi untuk penanganan dari keluarga tersebut. Kan sempat ya Bu di Kota Bandung dibangunnya sekolah yang misalkan mengikuti sekolah induk. Jadi ada sekolah di dalam sekolah gitu. Kejar paket. Iya, jadi ada sekolah yang tidak mempunyai bangunan khusus tapi termasuk ke dalam sekolah yang udah ada, dikarenakan tadi untuk mengurangi mungkin yang anak tidak sekolah begitu ya, atau enggak sistem zonasi yang harus berdekatan dengan rumah. Itu kalau misalkan di kelurahan Ibu Bu, di kelurahan Kujang Sari ya, ada nggak Bu seperti sekolah filial tersebut? Kalau di Kelurahan Kujang Sari itu sekolah juga bahkan nggak ada, hanya SD aja. SD aja, tingkat SD, SMP, SMA berarti belum ada. Gitu. Jadi banyak yang kecewa warga masyarakat gitu ya, sehingga banyak yang ngambilnya swasta ketika kan dilihat dari jarak, zonasi nggak masuk. Nah ini banyak jadi permasalahan di masyarakat. Akhirnya ya ke swasta lagi gitu. Kemudian kita mengajukan ke dinas untuk membangun SMP lah minimal. Sudah diajukan Bu? Udah diajukan, tapi ternyata lahannya yang belum ada gitu ya. Lahannya juga harus 6.000 ke atas. Gitu, ada ketentuan khusus gitu. Karena kan di Kota Bandung sejauh ini udah ada 75 sekolah SMP negeri. Jadi mungkin ternyata untuk penambahan sekolah juga tidak asal ya Bu ya, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi begitu. Nah mungkin Bu berkaitan dengan kelurahan Ibu yang ternyata tidak ada jenjang SMP dan SMA begitu ya. Mungkin membagikan aja Bu apa semangatnya untuk kelurahan-kelurahan lain mungkin Bu yang zonasi juga nggak masuk, blank spot begitu ya. Mungkin ada pilihannya ya ke swasta. Mungkin boleh Ibu motivasinya nggak apa-apa misalkan swasta juga sama. Iya. Ya semuanya mungkin dalam kondisi dan situasi sekarang mungkin ya, karena pendidikan ya di masing-masing kecamatan ini juga banyak yang kurang ya, baik SMP, SMA. Nah ini juga mohon mungkin bersabar ya, mudah-mudahan nanti pemerintah akan membangun ya lebih banyak lagi, tapi untuk sekarang mau sekolah dimanapun juga itu sama bagus ya. Yang penting mungkin dari kesiapan anak tersebut. Mudah-mudahan sekolah dimanapun juga nanti akan menjadi pejabat-pejabat yang menjadi harapan bangsa. Yang penting mungkin dari kemauan kita aja gitu ya, didorong oleh keluarga, didukung keluarga semuanya juga gitu ya. Sehingga mudah-mudahan mau sekolah di mana oge sami wae gitu ya. Yang penting mah sekolahnya Bu. Penting mah anakna lah ping palalinter gitu. Amin. Iya Ibu. Oke, sobat Jeners atau Populers, alhamdulillah ya Bu ya mendapat pencerahan juga. Kita pengen tahu bagaimana dari sektor kelurahan mungkin ya terkait penanganan dari stunting itu sendiri. Alhamdulillah sudah banyak ternyata ya yang dilakukan melalui program-program. Luar biasa semua kelurahan. Semua kelurahan udah mulai ini ya Bu ya, berkecimpung dengan berbagai inovasinya. Ya alhamdulillah. Ada sampah untuk stunting. Berarti setiap kelurahan beda-beda namanya ya Bu ya. Inovasinya memang luar biasa. Tapi ing mungkin ada stunting. Ada stuntingnya, pokoknya kreatif lah semuanya. Alhamdulillah. Oke. Sobat Populers, alhamdulillah dengan Ibu Yunika kita sudah banyak mengobrol mengenai pandangan-pandangan serta harapan, tentunya ekspektasi apa yang diinginkan dari sektor kelurahan ya Bu ya, dalam menangani kasus stunting di Kota Bandung. Besar harapan tadi ya Bu ya, terus-menerus ada kolaborasi antara tadi mungkin PBKK, penggerak bangga kencana di kelurahannya, kemudian TPK-nya, tim pendamping keluarga yang mana pihak-pihak itulah yang langsung ke sasaran langsung ya Bu ya, ke masyarakat terutama dalam penanganan dari kasus stunting ini. Mungkin sekian dari sobat dari segmen kali ini. Semoga sobat Populers juga apalagi remaja sudah mulai harus mau ya Bu ya, berkecimpung hatinya. Harus terketuk sama tuh. Iya, harus sama-sama, masa
tega ya Bu ya, Iya. ngelihat kader yang ibu itu lagi. Ya udah nenek-nenek Iya. ya. Nanti insya Allah lah generasi mudanya akan maju, siap membangun wilayahnya. Iya. Bertahap ya Bu ya, Iya, harus ada partisipasi dari remaja dan dari semua golongan usia juga ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti peak R-nya maju, mudah-mudahan bisa nanti. Semoga sesi kali ini bermanfaat dan ada makna yang bisa Sobat Populers ambil. Saya Meida sebagai host dari Populasi, podcast punya solusi dan ekspektasi. Mungkin sekian ya Bu ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai bertemu di segmen selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.